Ya, halo semua. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di Market Review untuk perdagangan tanggal 10 Agustus 2021. Hari ini bagaimana hari ini? Merah lagi ya, dan ya lagi-lagi Bukalapak yang disalahin. Bukalapak sampai ARB bahkan ya di penutup pagi-pagi aja sudah ARB ya, dan banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih Pak? Kenapa? Harapan kita Bukalapak bisa arah beberapa kali ini malah di hari ketiga malah ARB gitu kan. What happened with Bukalapak ya? Dan hari ini nggak tanggung-tanggung. Yang pasang posisi di over mencapai 8 juta lot ya, dan transaksinya ini saya mau kasih catatan sedikit. Transaksi Bukalapak ternyata nggak gede-gede amat. Saya baru cek. Ternyata Bukalapak cuma 1 triliun sekian aja. Kontras sekali dengan transaksi kemarin. Yang artinya menurut saya penurunan hari ini tidak disertai dengan volume yang masif. Bahkan waktu saya lihat tadi waktu dia ARB ke bawah, dia buang, itu yang terjual cuma beberapa ratus miliar aja. Beberapa lagi bahasanya. Ya, karena kemarin 4,4 triliun transaksinya, luar biasa sekali kan. Dan hari ini menurut saya kalau cuma 1 triliun dan pas waktu dia buang barang cuma sekian ratus miliar, terus yang 1 triliun ini bagaimana Pak? Ya, karena waktu posisi ARB, saya melihat Bukalapak tercatat ada aksi beli. Dan saya coba lihat dulu. Aksi belinya tanggung-tanggung, waktu menjelang penutupan juga cukup besar, dan sebanyak 2.835.000, ya itu aksi belinya. Dan lumayan juga ya, harapan kita ketika market hari Kamis buka, setidaknya Bukalapak bisa rebound dulu ya. Ya itu harapan kita semua, karena kasihan banget, banyak sekali yang kemarin ketika orang banyak yang antri di hari kedua di hari Senin ya, maksud tepatnya orang antri di arah hari Senin berharap transaksi segera mereka bisa kebagian ya, ada yang buang barang gitu, kebagian, dan ternyata kebagian bener, terus waktu itu langsung turun. Nah, ketika turun, kita ketahui bersama Bukalapak sempet ya naik turun bikin galau ya, dan tiba-tiba dia turun di level 1110-an itu ya sampai penutupan, dan banyak yang masih berharap besok rebound lah, atau setidaknya ini mungkin sudah ya itulah, masih biasanya orang bilang sudah dibuka pintunya, berarti transaksinya sudah mulai dijaga, udah mulai untuk maintain dan sebagainya bahasanya. Tapi ternyata hari ini ARB pagi-pagi shock, banyak yang shock dan banyak yang bertanya-tanya kenapa. Sekali lagi, saya mau mengingatkan kepada teman-teman, dan saya sudah katakan berulang kali, alasan kenapa saya tidak ambil IPO Bukalapak ya, karena seperti kejadian-kejadian seperti inilah gitu ya. Malah kalau boleh saya tambahin sedikit, kalau IPO yang terlalu banyak dipom-pom, maksudnya beritanya terlalu heboh gitu, saya justru malah cenderung mencium bau-bau aroma-aroma tidak sedap ya dari IPO tersebut. Jadi ya saya berharap yang terbaik tentu saja bagi teman-teman yang posisi masih hold Bukalapak. Dan kalau buat saya pribadi, saya malah menunggu momentum buy ya. Jadi ketika harganya sudah mulai stabil, kita bisa buy, akan bagus. Saya sudah kasih contoh IPO Jumbo yang dipom-pom luar biasa beberapa tahun yang lalu, dan endingnya banyak yang nggak bagus. Adalah salah satunya WSBP yang sampai hari ini juga malah belum comeback. Bapak Ibu silahkan lihat chartnya sendiri. Sempat juga Breeze zaman dulu itu jelek, turun terus, tiba-tiba aja kena sentimen, dan hari ini bisa rebound bagus ya. Nah, harapan kita Bukalapak bisa ke depannya kayak Breeze. Memang harus turun dulu, it's okay lah, turun dulu aja, tapi termaintain dengan baik ya, termaintain dengan baik. Nanti di 1 tahun atau 2 tahun ke depan bisa rebound lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang posisi nyangkut di pucuk ya kali ini
kita bilang ya jadi invest aja dulu. Jadi jangan, tapi invest jadi kecelakaan ya sayangnya gitu. Jadi kalau saya bilang ya kalau memang dasarnya memang beli IPO, saya pengen invest di Bukalapak ya go ahead ya silakan. Sabar-sabar aja dulu ya. Di sini sekarang banyak meme-meme, video-video pendek yang memperlihatkan Presiden Jokowi mengatakan bahwa hari ini atau para investor Bukalapak harus bersabar ya. Ya mau nggak mau, karena kalau tidak mau ambil keputusan untuk cut loss atau taking profit di saat masih bisa profit, karena IPO-nya kan kemarin harganya 850 kan. Ya jadi sabar. Dan saya yakin yang banyak yang jual di beberapa waktu ini dari kemarin sampai hari ini. Salah satunya yang merasa, saya sudah cukup kok, udah cukup profit, saya jualan aja. Toh market juga lagi nggak bagus. Ya jualan. Dan tadi pagi sesiangan market sempat merah, total banyak yang merah ya. Tapi menjelang penutupan, ini summary sedikit mengenai market review kita ya. Menjelang penutupan, tiba-tiba banyak yang mulai rebound, Jadi saya lihat ada secercah harapan di hari Kamis nanti, market akan comeback, akan buka. Jadi saat ini enjoy your mid holiday ya, libur di tengah minggu, santai-santai, nonton video-video market review saya, ada benang merah, ada clue-clue, atau ada tips-tips trading yang bisa Bapak Ibu nonton, Bapak Ibu nontonin dulu lagi ya. Siapa tahu nanti ketika Kamis waktu market buka, Bapak Ibu bisa dapat insight atau teknik trading atau apapun itu. Dan yang saya sering ajarkan juga adalah yang mungkin Bapak Ibu layak untuk nonton ulang adalah trailing stop ya, bagaimana caranya kita mengatur trailing stop. Terus ada juga menentukan target atau bagaimana kita mengatur money management. Silakan Bapak Ibu cari di daftar video saya, silakan nanti bisa dapat deh. Bisa dapat tips-tips yang nonton ya. Jadi santai aja, enjoy your mid holiday ini dengan banyak belajar. Toh kita juga nggak bisa kemana-mana juga kan. Ya, oke, kita coba langsung ke market review kita ya. Kalau market review kita like composite, nah ini tadi turun, kena skyline. Saya jam berapa tadi tuh di grup pagi-pagi udah bilang semoga tertahan ya, tertahan di skyline. Plus di bawah di skyline level sekarang itu ada 6045 yang mana strong support kita yang beberapa waktu itu kita selalu melihat bahwa candlestick selalu tertahan di sini. Dan bam, nyampe ke situ beneran. Low hari ini ada di level 6042 seperti saya sudah bilang kemarin. Kalau garisnya 6045, ada deviasi, ada melebar lah ya. Toleransi plus minus 5 sampai 10 poin, berarti 6042 kita masih anggap masih tertahan betul di level 6045. Kita harapan kita karena kondisi candle-nya kayak gini ada menyisakan long leg ya, kaki panjang. Sayangnya kurang satu, sayangnya adalah dia tutupnya tidak di atas lendang. Jadi kalau dia tutup di atas lendang lebih bagus lagi. Tapi ya, tidak ada yang tahu kondisi hari ini ya. Dan pergerakan hari ini nyampe hitnya di atas 6144. Juga resistennya kita sudah kita gambarkan sebelumnya. Bapak Ibu silakan nonton market review berapa hari yang ini. Garis ini nggak saya rubah-rubah. Dan tertingginya hari ini adalah 6147. Sekali lagi saya bilang kalau deviasi 6144 plus minus 5 poin masih 6149 gitu ya. Masih in range pergerakan itu. Dan nyampe bener, berarti range pergerakan IHSG masih ada di level 6144 dan 6045. Masih akan bergerak di level ini. Kita juga udah bilang IHSG berpotensi bergerak sideways. Kalau dia nggak langsung breakout, dia berpotensi bergerak sideways ya. Itu analisa kita, market review kita untuk perdagangan selama 1 minggu ke depan ini ya. Jadi ya, karena tinggal 2 hari lagi ya, tinggal Kamis dan Jumat. Harapan saya Kamis dan Jumat bisa rebound ya. Coba kita lihat chart weekly-nya. Kelihatan sih chart weekly-nya dia tertahannya bagus banget. Kalau chart weekly dia tertahan level selendang. Ini kalau kita zoom out, nah ini. Nah, persis. Ini kalau saya kasih pindahin. Nah, ini yang lebih clear gambarnya. Nempel. Benar nempel selendang kita.
Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ragu-ragu atau merasa kuantitatif trading system itu bisa seakurat apa sih atau bisa bergerak seperti apa sih? Nah, ini saya tunjukin ya. Kita tunjukin bahwa begitu pergerakan candlestick-nya bisa predictable ya, bisa kita analisa hanya dengan indikator kita ya, 3 indikator kita, selendang, skyline, dan V-line ini. Luar biasa banget kan? Jadi ya itu weekly-nya kalau saya lihat ya, berpotensi rebound lah setidaknya mungkin di minggu ini, penutupan minggu ini di dalam 2 hari ini dia setidaknya bisa tutup di atas 6.113. Kalau dia bisa tutup di atas 6.113, wah oke banget. Yang mana kalau dia memang bener rebound berarti dalam 2 hari ke depan Bukalapak juga berpotensi untuk rebound. Itu sebabnya tadi saya spekulasi untuk buy on weakness. Saya sempat beli Bukalapak di posisi ARB. Nggak banyak, sedikit aja, cuma untuk tes teori dan untuk icip-icip ya, money management juga, part of money management. Kalau memang besok hari Kamis dia rebound, saya akan nambah porsi. Hari Jumat rebound lagi, saya akan profit taking dulu. Terus Senin saya lihat potensinya bagaimana. Kalau masih lanjut, ya saya akan lanjut lagi, beli lagi. Ya gitu. Itu strategi saya sih. Bisa berjalan, bisa saja dia tidak berjalan seperti apa yang saya perkirakan. Bisa saja. Semua bergantung sama market. Tapi cukup banyak juga apa yang kita analisa terjadi. Ya. Oke, itu Composite, dan hari ini Composite membuka net buy 6,2 miliar. Bener-bener ngecek banget gak sih? Jadi hari ini IHSG membukukan net buy 6,2 miliar. Jadi slightly terhitung kayak buy tipis ya, buy tipis. Dan transaksi hari ini, nah ini juga yang jadi acuan saya. Transaksi hari ini kecil dibandingkan kemarin. Kemarin sampai 20 triliun transaksi satu hari. Hari ini cuma 11 triliun. Balik ke zaman waktu pandemi ya. Waktu bukan pandemi tapi yang kemarin-kemarin ini ya, sebelum PPKM lah. 11,4 triliun. Dan volume tertulis di sini volumenya bergerak low. Berarti transaksi hari ini low. Orang cenderung mager, cenderung galau, malas trading. Kita juga tahu tadi Bukalapak di atas jam 10-an ketika atau udah di atas, sudah posisi ARB itu nyaris posisi over itu nggak bergerak banyak, cuma sedikit-sedikit aja, tipis-tipis saja. Saya rasa itu cuma ya banyak orang oportunis yang pengen mencoba peruntungan kayak saya, beli Bukalapak di posisi ARB. Syukur-syukur besok naik, kalau besok turun lagi saya jual, no hard feeling ya, tidak galau, tidak sedih ya, karena saya tahu resikonya. Nangkap pisau jatuh, siap-siap luka, ya kan? Nah, Bukalapak ini kan lagi nyungsep. Saya nadah di tangan, itu sama aja saya sedang mencoba ilmu untuk menangkap pisau jatuh, ya. Oke, itu dari Composite, ya, dari IHSG. Bagaimana dengan sektoralnya nih? Coba kita cek sektoralnya. IDX Basic. Jebol support ternyata. Jadi, wah, ngeri-ngeri sedap juga, tapi nggak apa-apa. Jebol support, tapi kelihatannya ini juga tertahan dan potensial rebound kita lihat. Nah, ini dia kayaknya ini bottomnya support. Moga-moga ini bottomnya support dan bisa segera rebound. Terus consumer cyclicals kelihatan cakep ya, candlenya kelihatan cakep. Ini bagus nih. Dia ada di atas selendang lagi. Silakan Bapak Ibu lihat emiten-emiten yang ada di consumer cyclicals ini potensi naik. Apa aja sih? Ya salah satunya sih Antam ya, Inco, ini Itins, itu produsen-produsen bahan baku juga masuk di sini. Consumer cyclical. Saya juga baru tahu itu. Sorry, itu masuknya di basic ding. Consumer cyclicals lain lagi, saya lupa. Bener. Consumer cyclicals beda. Ya, yang tadi saya sebut Antam, Tins, dan Inco itu masuknya di basic malah. Ya, saya maaf, salah. Energi juga keren ya. Batu bara kita tahu hari ini naiknya cukup banyak dan dia rebound dari V-line. Nah, aneh kan? Kenapa coba ketika dekat V-line, skyline ini kok harga batu bara dunia naik? Saya juga nggak tahu gitu.
Bagaimana saya tahu? Yang saya tahu adalah kuantitatif, sistem berjalan sesuai sekali dengan pergerakannya ini. Begitu kena V-line, skyline, dia rebound ya. Tutup di dalam selendang. Jadi silakan Bapak Ibu cermati emiten ini untuk hari Kamis dan Jumat. Potensi ada tanda-tanda pembalikan ya, ada rebound. Sektor finance juga cakep ya, karena rebound dari support nih kayak tadi ya. Rebound dari V-line dan sekarang tutup di atas selendang. Jadi kalau besok rebound nggak heran ya, karena dia udah ketemu support dan dia mantul. Terus ada healthcare. Wow, healthcare tertahan V-line juga mulai mantul nih ya, mulai rebound. Ya, berturut-turut nih garis V-line kita diuji dan bisa rebound ya. Ada sektor healthcare, terus di atasnya tadi sektor finance ya, terus di atasnya lagi ada sektor energi ya. Nah, lihat V-line jadi support yang keren sekali. Jadi Bapak Ibu yang galau, yang bingung mau cari trading system yang terpercaya, yang bisa diandalkan, ya jangan ragu-ragu lagi lah ya. Sektor industri tertahan level bottom selendang dan tertahan support ini juga. Asing juga menentukan masuk. Nah, saya melihat juga chance juga cukup besar untuk rebound juga. Kayaknya Kamis Jumat kita cukup optimis ya, bisa berpeluang rebound. Nah, lagi tuh infrastruktur ketemu level V-line, dia rebound buru-buru ya. Sekarang udah di atas skyline. Besok kalau bisa dia rebound di atas selendang, wow ini cakep. Berarti dia mulai membentuk V ya, membentuk V. Consumer non-cyclic ya, masih bikin lower low, nggak mampu naik di atas selendang, nggak mampu naik di atas kita punya resisten ini. Saya bilang jauh-jauh dulu dari sektor ini. Properti, wow, properti tertahan, mulai tertahan ya. Harapan kita dia nggak jebol, tapi kalau jebol, siap-siap dia bisa ke level ini, support yang di sini. Kemudian tekno juga jebol. Ini bener kayak Bukalapak masuk sini nih. Lihat transaksinya 1,5 triliun sendiri nih. Wow. Terus transportasi juga udah kena resisten, lagi sideways. Kalau dia bisa breakout, cakep nih ya. Kita lihat weekly-nya. Wow, menarik nih. Kalau bisa breakout, keren. Saya sudah bilang, logistik adalah salah satu ujung tombak perekonomian kita di tengah kondisi pandemi ini ya, di mana orang kita semua banyak work from home. Belanja barang juga males keluar dan online lebih jadi solusi saat ini. Oke, itu market review dan rekomendasi ulasan terhadap market ya, kondisi market sektoral bagaimana untuk antisipasi pergerakan di hari Kamis dan Jumat. Oke, Bapak Ibu, itu dulu market review dari Winner Stocks Indonesia, sekaligus di dalamnya ada tentu saja rekomendasi dan ulasan. Tapi rekomendasi dan ulasan lebih untuk member-member VIP kita. Jadi saya ajak Bapak Ibu yang pengen benar belajar dan mau trading dengan benar dan baik, come and join us ya. Silahkan bergabung. Kami akan saat ini kondisi PPKM kami berikan promo. Kapan lagi? Tunggu kapan lagi? Dan memang sekarang momentum yang baik untuk belajar. Kita belajar bareng-bareng sama-sama di grup Winner Stocks Indonesia. Oke, sampai jumpa semua Bapak Ibu. Selamat menikmati mid holiday, libur tengah minggu Anda. Dan happy profit bagi yang masih profit dan bagi yang masih floating loss, jangan khawatir. Selalu ada hari esok dan selalu masih ada, harapan masih ada ya. Jadi keep calm. Kalau di Winner Stocks, keep calm and join Winner Stocks ya. Tapi kalau belum ya, saya bilang keep calm aja dulu. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.